Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Deliana dengan NPM 0321180005. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat oleh saya. Yang pertama, terdapat identitas sekolah yaitu SMP Negeri 18 Bogor, kemudian mata pelajaran Bahasa Indonesia, lalu kelas atau semester kelas 8 semester 2, lalu materi pokok, teks drama, dan alokasi waktu 2 kali 40 menit. Artinya 2 jam kali 40 menit dalam setiap pertemuan. Lalu terdapat kompetensi inti. Yang pertama, KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Lalu KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian KI 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa nyata. Lalu KI 4, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Yang kedua, terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.15 mengidentifikasi unsur-unsur drama tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Indikator 3.15.1 mengelompokkan informasi dalam teks drama berdasarkan strukturnya. Kedua, 3.15.2 menganalisis unsur-unsur drama tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Lalu 4.15 menginterpretasi drama tradisional dan modern yang dibaca dan ditonton atau didengar. Indikator pencapaian kompetensinya 4.15.1 membaca teks drama tradisional dan modern. 4.15.2 menginterpretasi drama yang dibacakan. 4.15.3 menanggapi dan melaporkan secara lisan dan tulis isi teks drama yang ditonton. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat pertama, mengidentifikasi pengertian, karakteristik teks drama yang dibaca dan ditonton atau didengar. Yang kedua, merumuskan karakteristik teks drama yang dibaca dan ditonton atau didengar. Yang ketiga, mendiskusikan unsur-unsur dan isi teks drama. Yang keempat, menanggapi dan melaporkan secara lisan atau tulis isi drama yang ditonton. Selanjutnya, terdapat materi pembelajaran. Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu materi pembelajaran reguler. Kemudian terdapat faktual, yaitu terdapat pengertian atau karakteristik teks drama. Yang kedua, konsep, pengertian teks drama, struktur teks drama, unsur-unsur teks drama, ciri-ciri teks drama, dan penjelasan isi dari teks drama. Lalu prosedur. Prosedur itu bagian-bagian struktur teks drama, pengertian atau karakteristik teks drama, dan unsur-unsur teks drama. Unsur-unsur teks drama dibagi menjadi 2. Yang pertama itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama unsur intrinsik yaitu ada tema. Tema yaitu merupakan ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah cerita drama. Yang kedua itu ada alur. Alur merupakan jalan cerita dari sebuah pertunjukan drama. Alur inilah yang nantinya berperan menciptakan permasalahan konflik, klimaks, dan penyelesaian permasalahan. Yang ketiga yaitu ada tokoh. Tokoh atau pelaku utama terdiri dari tokoh utama dan peran pembantu. Yang keempat ada watak. Watak merupakan perilaku yang diperankan oleh tokoh drama. Dalam drama beberapa watak yang biasanya selalu muncul, yakni protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kemudian yang kelima ada latar.
Latar yaitu gambaran tempat, waktu, dan situasi peristiwa dalam cerita drama. Yang keenam yaitu ada amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada penonton. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun atau membentuk sebuah drama dari luar. Unsur ekstrinsik ini bisa berbagai macam hal seperti latar belakang penulis dari suatu karya sastra tersebut. Misalnya asal-usul penulis, pendidikannya, agamanya, dan lain-lain. Materi pembelajaran pengayaan, yaitu terdapat menyimpulkan isi teks drama, lalu menulis teks drama. Yang ketiga, materi pembelajaran remedial, yaitu membuat naskah drama. Selanjutnya, terdapat strategi, pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Dalam pembelajaran kali ini, saya menggunakan strategi kooperatif, yakni strategi dalam proses pembelajaran yang membutuhkan partisipasi dan kerjasama dalam kelompok. Dengan kerjasama dapat meningkatkan cara kerja peserta didik menuju lebih baik dan memupuk sikap saling tolong-menolong dalam beberapa perilaku sosial. Langkah-langkah ketika melakukan strategi kooperatif dalam pembelajaran meliputi beberapa fase. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua menyampaikan informasi. Yang ketiga yaitu mengorganisasikan siswa dalam kelompok. Yang keempat membimbing kelompok bekerja dan belajar. Lalu evaluasi. Yang terakhir memberikan penghargaan. Selanjutnya yaitu pada perencanaan pembelajaran kali ini saya menggunakan pendekatan kontekstual karena pendekatan ini lebih mengutamakan aktivitas siswa dalam pembelajaran sehingga siswa dapat menemukan konsep tentang materi pembelajaran dan mengaitkan konsep tersebut dengan situasi dunia nyata mereka. Selanjutnya yaitu model. Dalam perencanaan pembelajaran kali ini saya menggunakan model role playing. Yaitu model bermain peran dapat membantu siswa untuk memahami, berpikir, dan bertindak sebagaimana orang lain lakukan. Dengan demikian, siswa mampu mempelajari perbedaan dan persamaan tingkah laku orang lain dan diharapkan dapat menerapkan hasil belajar ini ke dalam situasi kehidupan yang nyata. Berikut langkah-langkah dalam menggunakan model bermain peran the role playing, yaitu yang pertama yaitu pemanasan atau warming up. Dalam tahap ini, guru berupaya memperkenalkan siswa pada permasalahan yang mereka sadari sebagai suatu hal yang bagi semua orang perlu mempelajari dan menguasainya. Yang kedua, memilih partisipan. Siswa dan guru membahas karakter dari setiap pemain dan menentukan siapa yang akan memainkannya. Yang ketiga, menyiapkan observer. Yang kedua yaitu memilih partisipan, yaitu siswa dan guru membahas karakter dari setiap pemain dan menentukan siapa yang akan memainkannya. Yang ketiga yaitu menyiapkan pengamat, observer, yaitu guru menunjuk beberapa siswa sebagai pengamat. Yang keempat menata panggung, yaitu dalam hal ini guru mendiskusikan dengan siswa di mana dan bagaimana peran itu akan dimainkan. Yang kelima yaitu memainkan peran. Pemainan peran dilaksanakan secara spontan. Kemudian yang keenam, diskusi dan evaluasi. Guru bersama siswa mendiskusikan permainan. Yang terakhir yaitu berbagai pengalaman dan kesimpulan. Siswa diajak untuk berbagi pengalaman tentang permainan peran yang telah dilakukan dan dilanjutkan dengan membuat kesimpulan. Kemudian selanjutnya metode. Dalam perencanaan pembelajaran ini saya menggunakan metode mengajar yang sangat efektif karena untuk memperlihatkan proses sejadinya suatu peristiwa sesuai materi ajar, cara penyampaiannya, dan kemudahan untuk dipahami oleh siswa dalam pengajaran kelas, yaitu menggunakan metode demonstrasi. Selanjutnya terdapat media pembelajaran. Media visual yang saya gunakan yaitu naskah teks drama, lembar kerja peserta didik, dan papan drama. Kemudian media audiovisualnya yaitu tayangan contoh drama tradisional atau modern dan PowerPoint.
Sumber belajar yang saya gunakan yaitu Kemdikbud tahun 2015, Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan kelas 5 Jakarta Kemendikbud. Lalu buku Harsiati DKK 2016 Bahasa Indonesia kelas 8 SMP Kemdikbud Jakarta. Yang ketiga yaitu Kosasih 2009 Mantap Bersastra Indonesia untuk SMP Irama Widya Bandung. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Dalam kegiatan pendahuluan ini di waktu yaitu 10 menit, di mana guru memberi salam, meminta siswa untuk memimpin doa, mengecek hadiran peserta didik, lalu guru melakukan ice breaking dan memotivasi siswa, kemudian menanyakan pemahaman materi sebelumnya, lalu menyampaikan KD, indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, lalu menjelaskan dan memberi pemahaman mengenai materi teks drama. Kemudian kegiatan inti, merancang dan menetapkan kegiatan-kegiatan mengajar. Yang pertama, guru mulai menyusun dan merancang strategi pembelajaran, lalu menayangkan video drama, contoh ande-ande lumut, kemudian menuliskan struktur drama yang disajikan, lalu siswa mengidentifikasi unsur bagian drama yang ditayangkan, literasi media, lalu siswa mengidentifikasi karakter yang dapat diteladani dan dari potongan yang telah ditayangkan. Kemudian guru menanyakan keterkaitan tayangan drama dengan materi yang akan diajarkan. Lalu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 orang. Kemudian guru meminta perwakilan setiap siswa membuat pertanyaan. Skip dulu ya. Kemudian siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 orang. Guru meminta perwakilan setiap kelompok untuk mengambil kertas di dalam papan drama ini yang telah saya siapkan, yaitu per kelompok itu mengambil kertas yang dimana masing-masing di sini yaitu tema drama yang berbeda-beda, terdapat pendidikan, sosial, atau yang lainnya. Selanjutnya, setelah itu guru memberikan arahan tentang teknik pelaksanaan diskusi, lalu siswa menampilkan drama yang telah ditentukan, kemudian siswa dan kelompok mengamati drama yang telah ditampilkan kelompok lain, kemudian dengan dipandu guru, siswa membuat pertanyaan secara berkelompok mengenai informasi dalam drama. Kemudian masing-masing siswa mencari informasi dari berbagai sumber informasi atau berdiskusi dengan anggota kelompoknya tentang pengertian, struktur, dan unsur-unsur drama. Ini terdapat 4C, yaitu kolaboratif. Selanjutnya siswa menuliskan informasi yang diperoleh dari drama, kemudian siswa mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok di depan kelas. Terdapat 4C, komunikatif. Selanjutnya yaitu siswa lain diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan. Catatan, selama KBM berlangsung, guru mengamati sikap peserta didik dalam pembelajaran yang meliputi sikap disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tanggung jawab dalam menghadapi masalah, dan rasa ingin tahu dan peduli terhadap lingkungan. Kemudian dalam kegiatan penutupnya, masing-masing kelompok memberi kesimpulan mengenai materi pembelajaran teks drama. Guru meminta perwakilan siswa untuk menggali amanat mengenai teks drama yang telah dipraktikkan di depan kelas. Kemudian guru memberi gambaran mengenai materi pembelajaran berikutnya. Lalu guru meminta siswa untuk memimpin doa sebelum guru. Kemudian yang terakhir yaitu sebelum guru meninggalkan kelas, guru terlebih dahulu memberi motivasi dan diakhiri dengan salam. Kemudian dalam penilaian, teknik penilaiannya yaitu terdapat sikap, observasi atau jurnal, pengetahuan yaitu tes tertulis, dan keterampilan yaitu praktik. Kemudian yaitu instrumen penilaian sikap, terdapat yaitu ada waktu, nama peserta didik, catatan perilaku, butir sikap, dan tindak lanjut. Kemudian soal pengetahuan, di sini menuliskan ciri-ciri teks drama, menuliskan teks drama, struktur teks drama, dan unsur-unsur teks drama. Seperti contoh peserta didik yaitu menentukan setiap unsur-unsur dari teks drama seperti tema, tokoh, watak, alur, amanat, latar, dan dialog. Selanjutnya yaitu terdapat nilai skor perolehan, yaitu
100/22. Selanjutnya terdapat lembar kerja peserta didik seperti contoh yang telah saya buat, yaitu seperti berikut. Diberikan kepada peserta didik seperti menuliskan ciri-ciri teks drama, menguraikan isi yang terkandung dalam teks drama. Baik, sekian pemaparan rencana pelaksanaan pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika masih ada salah kata yang kurang berkenan atau dalam penjelasan atau media. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.